Usai tahapan pengawasan Pilpres dan Pileg selanjutnya, Bawaslu mempersiapkan tahapan pengawasannya pada Pilkada November mendatang. Seperti apa persiapan yang akan dilaksanakan di Kota Solo? Berikut wawancara bersama Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono. Halo Mitra TA TV, kembali lagi bersama saya Wina. Dalam bincang politik kali ini, kita ketahui bahwasannya kita telah melalui Pilpres dan juga Pemilu 2024. Selain KPU sebagai panitia atau penyelenggara pemilu, tak lupa juga ada salah satu lembaga atau badan yang berperan penting dalam pemilu, Pilpres maupun Pilkada mendatang. Mana lagi, apalagi kalau bukan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Saat ini saya sudah bersama Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Bapak Budi Wahyono. Selamat pagi Bapak. Pagi, gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Bapak ya. Semangat harus. Belum ada istirahat dari Pilpres, sudah persiapan Pilkada kan? Siap. Iya, sebelum kita membahas ke Pilkada, kita tarik mundur dulu sebentar nih Pak untuk ke Pilpres. Dari Pilpres, Pemilu, Caleg mulai dari DPR RI sampai DPD kemarin, dari Bawaslu Kota Surakarta sendiri, apakah ada temuan tertentu atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Wina. Jadi memang hajatan demokrasi Pemilu serentak 2024 kemarin sebenarnya tidak jauh berbeda ya teknis pelaksananya dengan Pemilu 2019. Pemilih tetap mendapatkan 5 surat suara presiden, wakil presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, kemudian DPRD provinsi sama DPRD kabupaten kota. Secara teknis penyelenggaraan tidak jauh berbeda dengan 2019. Nah, pada tingkatan pengawasan kami juga kemudian senantiasa melakukan komunikasi dengan peserta pemilu, baik partai politik, DPD maupun tim kampanye paslon. Paling tidak kita kemudian mengingatkan untuk tetap mereka melakukan langkah-langkah sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, temuan kita terkait dengan Pilpres kemarin maupun Pileg itu masih sama Mbak Wina. Jadi pelanggaran yang paling banyak itu terdapat ketika pada masa kampanye, ya masa kampanye di mana pemasangan alat peraga kampanye masih banyak yang melanggar, tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya dipasang di pohon, di tiang listrik, di wet area dan segala macam. Itu pada sisi alat peraga kampanye. Pada tahapan yang lain di pemungutan dan penghitungan suara, saya kira memang kemarin suka atau tidak suka harus diakui bahwa peran ujung tombak dari KPU itu kan namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mereka memang masih banyak melakukan kesalahan. Misalnya ada DPT yang kemudian dipasang di papan pengumuman di TPS, itu mestinya hanya nama dan kemudian tidak perlu dicantumkan NIK. Tapi masih ada kemarin KPPS yang menempelkan DPT tapi disertai dengan NIK. Ada juga misalnya ketika pemungutan suara sudah selesai, peserta pemilu, saksi maupun pengawas pemilu harusnya dapat C salinan hasil itu dalam bentuk tanda tangan basah, tapi kemudian yang disampaikan kepada pengawas TPS maupun saksi itu masih bentuk fotokopi, tanda tangannya fotokopi. Nah, kesalahan-kesalahan administratif ini saya kira bisa menjadi evaluasi bagi kita bersama untuk ke depan di pilkada tidak dilakukan lagi diminimalisir bentuk-bentuk kesalahan yang sifatnya administratif. Kita mengetahui bersama bahwasannya pilkada akan diadakan di bulan November nih Bapak Anggir. Betul. Ya, ini untuk persiapan Bawaslu Kota Surakarta untuk pilkada nantinya seperti apa? Ya, jadi pilkada ini kan berbeda dengan pileg pilpresnya. Kalau pilpres kita itu sumbernya adalah APBN.
Kalau nanti di pilkada wali kota, kita itu nanti dapat hibah dari Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta. Terkait dengan kesiapan anggaran, saya kira pemerintah Kota Surakarta perlu kita apresiasi karena sudah melalui diskusi yang panjang sehingga kita dapat hibah untuk pilkada kurang lebih 11 miliar 146 juta sekian. Kira-kira segitu. Pada sisi anggaran, pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran itu. Tinggal nanti pada tahapan terkait dengan jadwal dan tahapan juga sudah keluar PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sudah ada. Tanggal 27 November kemarin itu sudah dimulai yang namanya pendaftaran 27 Februari pendaftaran pemantau pilkada. Cuman kalau pemantau pilkada itu yang mengakreditasi mendaftarkannya di KPU. Kalau yang kemarin pemilu itu pemantau daftarnya di Bawaslu, Mbak. Jadi ya berbeda, rezim pemilu dan pilkada memang berbeda. Kalau pemantau di pilkada itu pendaftaran dan akreditasinya di KPU. Sudah mulai 27 Februari sudah dibuka. Kemudian untuk masa pendaftaran paslon pilkada wali kota itu baru nanti dibuka kalau nggak salah tanggal 27 Agustus ya. 27 Agustus sampai 29 Agustus ke depan. Pemungutannya nanti tanggal 27 November. Kemudian sebelumnya juga ada masa kampanye. Nah, persiapan kita secara anggaran kita siap, kemudian secara personel kita juga siap. Tinggal nanti evaluasi yang kita lakukan terkait dengan pilpres kemarin, sisi lemahnya jangan sampai terulang di pilkada. Oke, untuk yang terakhir mungkin ini bisa disampaikan imbauan ini kepada masyarakat, tim sukses maupun calon kepala daerah Surakarta nih agar tidak melanggar untuk kedepannya pada pilkada itu seperti apa? Jadi kalau kitab sucinya pemilu kemarin itu kan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Nah, kitab suci pilkada itu berbeda, Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, saya kira semua pihak yang kemudian nanti ikut kontestasi, baik tim kampanye, peserta pilkada, paslon, tim sukses, relawan, partisipasi termasuk publik sendiri. Mari kita bersama-sama menjaga Surakarta tetap dalam kondisi yang kondusif, menciptakan pilkada yang berintegritas, berkualitas dengan cara tetap patuh pada regulasi yang ada. Semua bersumber pada Undang-Undang 10 2016. Semua ketentuan yang dilarang apa di sana ada, apa yang diperbolehkan ada di sana. Tinggal kemudian kita belajar bersama-sama untuk mematuhi ketentuan tersebut. Baik, jadi manut dalane ngaten nggih Pak ya, sudah diatur dalam undang-undang. Baik, terima kasih Bapak Budi atas waktunya. Semoga terus lancar ini sampai pilkada berakhir, sampai penghitungan suara juga nih Bapak nggih. Terima kasih Mbak Ina. Baik mitra TA TV semuanya, saksikan informasi politik lainnya ataupun informasi pilkada hanya di TA TV.